Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marundur Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi putar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru untuk PTK per waktu pada tahun 2025. Inilah mekanisme pengangkatan gaji dan larangan bagi tenaga honorer baru. Berikut ini aturan selengkapnya. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Badan Kepegawaian Negara bersama Kemenpan RB dalam artikel video berikut ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs Kemenpan RB, di mana regulasi PTK per waktu mulai berlaku, di mana pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN, termasuk dalam pengangkatan dan penganggaran pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satu langkah terbaru Bapak Ibu adalah penerbitan surat edaran Menteri Dalam Negeri Kemendagri nomor 911.227/SJ yang mengatur penganggaran gaji bagi PTK per waktu, di mana kebijakan ini bertujuan untuk menata status pegawai non-ASN dan memastikan kesinambungan layanan publik di daerah. Dalam struktur ASN terdapat dua jenis pegawai, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Di mana P3K sendiri dibagi menjadi dua kategori, yakni P3K per waktu dan P3K penuh waktu. Perubahan ini dilakukan sebagai langkah lanjutan setelah Presiden menginstruksikan agar tidak ada pemberhentian pegawai tenaga honorer secara mendadak. Dengan demikian Bapak Ibu, pegawai non-ASN yang tidak lolos pada P3K akan dialihkan menjadi PTK per waktu. Kebijakan ini juga berjalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD, di mana di dalamnya Bapak Ibu ditegaskan bahwa PTK per waktu berhak atas gaji yang bersumber dari anggaran daerah sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintahan daerah. Salah satu poin utama dalam peraturan terbaru ini adalah tentang mekanisme penganggaran gaji bagi PTK per waktu. Berikut ini beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, sumber dana. Gaji PTK per waktu dapat diambil dari belanja pegawai atau belanja jasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jika dalam APBD awal belum dialokasikan, pemerintah daerah dapat mengalihkan dana dari biaya tidak terduga atau BTT atau memulai menggeser anggaran lainnya. Yang kedua, besaran gaji. Upah yang diterima oleh PTK per waktu minimal sama dengan gaji saat masih menjadi pegawai non-ASN. Alternatif lain Bapak Ibu, upah dapat disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota, UMK, atau upah minimum provinsi, UMP. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk memilih skema pembayaran yang paling sesuai dengan kemampuan anggaran daerah masing-masing. Yang ketiga, Bapak Ibu, jabatan yang termasuk PTK per waktu, di mana jabatan yang dapat dialokasikan dalam skema PTK per waktu meliputi tenaga honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga operasional dan layanan umum. Bagi tenaga honorer dengan jabatan yang tidak termasuk dalam kategori di atas, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mencari solusi agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu poin krusial dari Kemendagri adalah larangan pengangkatan pegawai non-ASN baru setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 kemarin. Dengan demikian Bapak Ibu, sejak tanggal tersebut, pemerintah daerah tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer atau pegawai non-ASN dengan status lama. Jika terdapat pengangkatan pegawai non-ASN setelah batas waktu tersebut, maka pemerintah daerah bisa dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satu-satunya solusi bagi daerah yang masih membutuhkan tenaga tambahan adalah melalui mekanisme outsourcing atau kontrak kerja dengan pihak ketiga. Selanjutnya Bapak Ibu, keuntungan kebijakan PTHK per waktu. Yang pertama, kepastian status kepegawaian. Pegawai honorer yang tidak lolos seleksi PTHK tetap memiliki peluang untuk bekerja sebagai PTHK per waktu, sehingga menghindari pemutusan kerja secara mendadak. Yang kedua, berkelanjutan layanan publik. Dengan mempertahankan pegawai yang sudah berpengalaman, pemerintah daerah dapat menjaga kualitas layanan publik di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintah. Yang ketiga, fleksibilitas anggaran. Pemerintah daerah dapat diberikan keluasan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan fiskalnya, baik melalui skema gaji. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi. Yang pertama, ketersediaan anggaran. Tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk mengakomodasi skema gaji PTHK per waktu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam APBD. Yang kedua, penyesuaian dengan regulasi baru. Daerah yang masih mempertahankan tenaga honorer di luar skema PTHK berisiko terkena sanksi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan koordinasi lebih lanjut agar transisi berjalan lancar. Ketiga, kendala administratif. Proses administrasi termasuk pembukaan kode rekening baru untuk pembayaran gaji PTHK per waktu membutuhkan waktu dan kesiapan teknis dalam setiap pemerintah daerah, di mana kebijakan pengangkatan dan penganggaran PTHK per waktu yang diatur dalam SE Mendagri ini merupakan langkah strategi untuk menata status kepegawaian di Indonesia saat ini. Dengan sistem ini Bapak Ibu, diharapkan kepada tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PTHK masih memiliki peluang untuk dapat bekerja dalam skema PTHK per waktu, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja secara mendadak. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran dan mematuhi regulasi yang ada saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar transisi dari tenaga honorer ke PTHK per waktu berjalan dengan baik tanpa mengganggu layanan publik. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan penerapan yang tepat dan kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan fleksibilitas dan efisiensi sistem pegawai di Indonesia saat ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.